Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Rabu 19 Maret 2025, Hari Raya Santo Yusuf. Kita akan merenungkan Lukas 2 ayat 41 sampai 51a. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus, anak itu, di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Para saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf, ayah Yesus. Walau tidak seterkenal Bunda Maria, tapi toh semua umat beriman pasti tahu bahwa pria yang mendampingi Maria sejak mengandung, melahirkan, kemudian mendidik Yesus kecil adalah Yusuf. Yusuf memang lebih dikaitkan dengan Maria, bukan dengan Yesus. Sehingga yang terkenal adalah istilah Yusuf suami Maria, bukan Yusuf ayah Yesus. Walau demikian, bukan berarti bahwa andil Yusuf dalam diri Yesus hanya sedikit, atau dia hanya figuran saja. Sebagai seorang Yahudi, ia bertanggung jawab memberikan pendidikan bagi putranya, serta mendampingi agar sang putra memiliki fondasi yang kuat sebagai seorang Yahudi yang saleh beragama dan taat pada hukum Taurat. Ia juga mesti mengajari anaknya dengan kebijaksanaan serta keterampilan untuk bertahan hidup. Kita tahu bahwa Yusuf adalah tukang kayu, dan dari berbagai sumber selain kitab suci, konon katanya Yesus juga mahir sebagai tukang kayu. Hal menarik adalah teks Injil pada Hari Raya Santo Yusuf ini dibingkai oleh pernyataan kesimpulan pada ayat sebelum dan sesudahnya, yaitu ayat 40 dan ayat 52 yang menekankan aspek hikmat dan rahmat dalam diri Yesus serta pengaruhnya. Untuk itu disebutkan kecerdasan Yesus dan perhatian atau pendampingan orang tua Yesus. Yesus bertambah besar, bertambah kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada dalam dirinya, dikasihi Allah dan manusia. Dalam konteks ini, kelihatan sikap dasar Yusuf dalam mengasuh Yesus, yaitu dalam kerjasama yang erat dengan rahmat Allah. Yusuf tidak mendidik Yesus menurut kemauannya sendiri, tetapi ia tetap sadar dan percaya bahwa ia harus menjadikan kehendak Allah nomor 1. Walaupun Yesus adalah putra Allah, tentu tidak bisa dinafikan peran Yusuf dalam proses awal agar putra Allah itu sampai pada saat pelayanannya. Pada umur 12 tahun,
yang bagi kebiasaan Yahudi belum sebagai umur dewasa. Yesus sudah disejajarkan dengan guru agama di Bait Allah. Karena ia duduk di tengah-tengah mereka, ia mendengarkan guru-guru agama itu mengajukan pertanyaan, bahkan juga memberikan jawaban yang menunjukkan kecerdasannya. Kendati pun demikian, pada akhir tetap dikatakan bahwa Yesus pulang ke Nazaret bersama Yusuf dan Maria, tetap hidup dalam asuhan mereka. Para saudara yang terkasih, terutama para kaum bapa, pada hari ini jelaslah bahwa peran seorang bapa tidak sedikit dalam hidup berkeluarga. Ia tidak hanya berperan untuk mencari uang, tetapi terutama mendidik anak-anak, membawa anak sampai menemukan jati diri mereka, menemukan masa depan mereka, seperti Yusuf yang menghantar Yesus sampai menemukan tempatnya di antara para guru agama di Bait Allah. Seorang ayah yang baik dan bertanggung jawab tidak perlu berbicara banyak, tetapi memiliki komitmen dan usaha nyata, seperti Santo Yosef yang kita dengar dalam Injil hari ini. Hanya Maria yang berbicara, tetapi kita tahu bahwa ia hadir di sana, menyimak peristiwa dan percakapan yang ada. Dan tentu, peristiwa dan percakapan itu menjadi pertimbangan baginya dengan tekun mengasuh Yesus anaknya, memberi fondasi, dasar, dan bekal agar anaknya menemukan jalan yang telah diatur Tuhan baginya. Ia tulus tanpa pamrih oleh cinta dan iman yang besar. Ia tidak sombong, tetapi tetap rendah hati. Mari bertanya pada diri masing-masing, apakah sebagai bapa dalam keluarga, saya sudah mencoba mengikuti rencana Tuhan, menyadari diri sebagai alat yang diminta oleh Tuhan, membawa keluarga menjadi keluarga yang dikaruniai rahmat Allah, dan juga berkembang dari sisi manusiawi. Apakah sudah mencoba meneladani Santo Yusuf, berusaha membawa anak-anak untuk berjumpa dengan jati dirinya sendiri? Apakah saya sebagai bapak keluarga sudah berusaha maksimal untuk membuat anak-anak bertambah dewasa, bertambah hikmat, makin dikasihi Allah dan manusia? Para saudara, khususnya para bapak Katolik yang tercinta, mari membuka diri, bulatkanlah tekad dalam kerjasama yang penuh cinta dengan istri, membangun rumah tangga dari hari ke hari semakin menjadi tempat yang lebih nyaman, tempat penuh iman, dan tempat yang membawa pada kebahagiaan. Mari kita mohon semoga Santo Yusuf mendoakan kita dan Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.